Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bunda sayang, tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Senyum, tangis, dan tawa kalian masih tersimpan indah di memori Bunda dan Pak Anda. Masa pandemi pun tak menyurutkan semangat kalian untuk terus belajar, berkarya, dan mencoba hal baru. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada ayah bunda yang sudah menjadi orang tua luar biasa, menjadi partner kami dalam mendampingi putra-putri belajar di rumah. Doa bunda dan Pak Enda akan terus mengiringi kalian. Anak-anakku, wujudkan mimpi-mimpi kalian. Halo. Aku enggak. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan keberkahan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi program sekolah PAUD Laboratorium UM Kota Blitar tahun pelajaran 2021-2022. Yang kami hormati Bunda Hani selaku Kepala Sekolah PAUD Laboratorium UM Kota Blitar, Bunda-bunda dan juga Pak Enda yang saya hormati, dan juga Mama Papa serta anak-anak semuanya yang kami sayangi. Alhamdulillah kita dapat berkumpul ya sayang ya meskipun lewat virtual. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Saya Bunda Novi nantinya akan memandu acara pada kesempatan pagi hari ini. Dalam hal ini saya akan membacakan susunan acara rapat sosialisasi program sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan dan kebijakan sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Bunda Hani. Yang ketiga yaitu pemaparan tentang muatan kurikulum akan disampaikan oleh Bunda Tias. Selanjutnya yaitu pemaparan tentang kebijakan pembelajaran daring dan PMT yang nanti akan disampaikan oleh Bunda Novi.
dan informasi tentang sistem administrasi keuangan sekolah yang nantinya akan disampaikan oleh Bunda Ati atau Bunda Febri. Dan ada sesi tanya jawab. Terakhir nanti ada kegiatan penutup dan doa. Untuk memulai acara pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa sejenak. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pada kesempatan pagi hari ini nanti kita mulai. Adapun tata tertib selama mengikuti kegiatan Zoom sosialisasi program sekolah, diantaranya yang pertama, mohon Mama nanti ketika acara dimulai sejenak untuk mengunmute ya, mematikan speakernya agar nanti suara bisa tersampaikan dengan jelas dan materi yang disampaikan bisa jelas didengar oleh semuanya. Nanti ada sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab nanti bisa mengacungkan tangannya, raise hand, atau mungkin menulis di kolom chat untuk menanyakan apa saja yang ingin ditanyakan terkait program sekolah yang nantinya akan disampaikan oleh kami. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi program sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Hari bentar lagi bertiba dan berkumpul di rumah bersama kerabat. Sungguh hati bahagia sekali berjumpa dengan ayah dan mama yang hebat. Ketika kegiatan virtual Zoom dalam rangka sosialisasi program sekolah PAUD Laboratorium UM Kota Blitar. Tepuk tangan buat semuanya, semangat. Ya, yang pertama yaitu adalah sambutan dari Bunda Hani berkaitan tentang kebijakan sekolah. Kepada Bunda Hani disilahkan. Terima kasih Bunda Novi. Terdengar ya suara saya, Bunda? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat semuanya. Anak-anakku, Bunda mau menyapa kalian dulu ya. Selamat pagi semuanya. Lambaikan tangannya semuanya. Pagi. Oke. Ikut mama ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati ayah, bunda, mamah, papa, wali murid KB dan TK Laboratorium UM Kota Blitar. Yang saya hormati semua bunda-bunda dan pakda PAUD Laboratorium UM Kota Blitar, dan yang saya sayangi anak-anak yang mungkin pada pagi hari ini ikut bersama mamah ya sayang ya. Mungkin untuk pembelajaran akan dimulai besok ya. Sekarang belajar sama mamah sama bunda. Oke. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita semuanya masih diberi kesempatan, masih diberi nikmat sehat untuk bisa bertemu, bersilaturahmi dalam sosialisasi program sekolah PAUD Laboratorium UM tahun pelajaran 2021-2022. Mungkin ada beberapa keluarga yang mungkin sekarang sedang sakit dan mungkin sekarang sedang melaksanakan isolasi mandiri, teriring doa untuk keluarga kita. Semoga mereka senantiasa diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap bisa melaksanakan aktivitas setiap hari. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya mengucapkan
selamat untuk mama-mama semuanya, untuk ayah bunda semuanya. Alhamdulillah sudah bisa bergabung menjadi keluarga besar PAUD Lab UM Kota Blitar tahun ini, dan mungkin mamah-mamah ini yang tahun ini mungkin tidak asing juga bagi bunda-bunda, mungkin ada yang 7 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kita sudah bermain dan belajar bersama putra-putri jenengan, dan sekarang kita berjumpa lagi dengan mamah-mamah yang mungkin ini sekarang kalau dulu mengantar kakak, nah tahun ini sekarang mengantar adik, seperti itu. Selamat datang mamah, dan mungkin yang sangat baru gitu, keluarga, selamat datang di keluarga PAUD Lab UM. Nah, semoga kita semua senantiasa bisa melalui kondisi apapun, bisa menyikapi kondisi apapun yang saat ini kita alami, seperti itu. Sebelum masuk ke materi, mungkin nanti langsung saja saya perkenalkan dari semua tenaga kependidikan dan tenaga pendidik dari PAUD Lab UM Blitar. Jadi kami dari PAUD Lab UM Blitar itu ada 17 panel, Mama. Jadi mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Ida Haryani, ya biasanya nama keren ya, anak-anak memanggil saya dengan Bunda Anita. Nah, sebenarnya nama saya Bunda Ida, dan kebetulan Bunda Ibe lebih al, jadi saya mengganti nama di sekolah ini jadi Bunda Ani. Nah, mungkin ada beberapa wali murid yang mengenal saya dengan Bunda Ida, seperti itu. Nah, kemudian ada petugas keamanan, ini ada Pak Wahyu, ini asli dari Kota Blitar juga. Kemudian ada Pak Ikhwan, ini petugas kebersihan, ini juga dari Kota Blitar juga. Kemudian ada staf TU. Nah, ini yang biasanya nanti membantu Mama memberikan pelayanan dalam administrasi di sekolah. Ini ada Bunda Ati, ini sekaligus KTU kita di PAUD Lab UM Kota Blitar. Ini ada Bunda Ati, ini juga domisili Blitar. Kemudian ada Bunda Febri, ini yang lumayan jauh, ini seperti saya ini agak ke timur ini rumahnya, Gandusari gitu ya Maya. Kemudian ada Bunda Nanda, ini juga asli dari Kota Blitar, seperti itu. Kemudian ada Bunda Ana, yang mungkin nanti Bunda Ana juga akan terlibat di kelas untuk koordinator tentang bidang keagamaan, seperti itu. Ini Bunda Ana ini aslinya ada di Blitar Barat, gitu ya, dekatnya Pangrusa, di sana. Oke, selanjutnya, nah ini langsung saja ke guru. Jadi untuk tahun ini, tahun pelajaran 2021-2022, ini kita ada 8 kelas. Jadi untuk ini kita membuka 5 kelas, jadi 2 kelas untuk KB, dan 3 untuk TKA, dan 3 untuk TKB. Nah ini tahun ini nama kelas itu juga kami ambil nama-nama planet yang sebelumnya tahun kemarin itu nama kelas binatang seperti itu, rabbit class, bee class, dan lain-lain. Nah untuk tahun ini kita menggunakan nama-nama planet seperti itu. Jadi ada KB1, ini ada Venus class, ini nanti akan dibimbing anak-anak bernama Bunda Fitri dan Bunda Betty. Jadi ini kelas maksimal kita ada 16 anak, cuma di tahun ini kita masih ada sekitar 10 anak yang masuk di kelas ini, nanti dibimbing oleh Bunda Fitri dan Bunda Betty. Kemudian di KB2, yang akan mendampingi ada Bunda Tias, kemudian ada Bunda Dwi. Nah, ini juga asli Blitar semua, Mama. Asli Blitar semuanya. Oke, kemudian lanjut ke TK.
ke TKA. Nah, ini TKA kita juga ada 3 kelas untuk tahun ini. Ini TKA 1, itu ada Saturnus Class. Ini nanti akan dibimbing oleh Bunda Titis. Nah, Bunda Titis ini sebenarnya aslinya Dampit, Dampit Malang. Cuma dapat jodoh di Blitar, sehingga jadi warga kota Blitar gitu. Kemudian untuk TKA 2 nanti bersama Pak Lutfi, ini Uranus Class. Jadi juga nanti Pak Lutfi sebagai wali kelas saya gitu. Karena nanti anak saya ada di kelas Pak Lutfi ya, seperti itu. Kemudian ada Bunda Novi. Nah, ini TKA 3. Ini Neptunus Class. Mungkin untuk Bunda Novi ini juga nanti selain wali kelas juga ini PLT KB Laboratorium UM Kota Blitar. Nah, untuk ini juga sebagai koordinator Sarpras PAUD UM Blitar, dan mungkin tadi kelupaan untuk Bunda Tias itu Waka Kurikulum atau koordinator kurikulum dari PAUD Lab UM Kota Blitar, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk TKB, untuk tahun ini juga ada 3 kelas, Mama. Untuk TKB 1, ini ada Mercury Class, ini Bunda Dian. Nanti akan dibimbing belajarnya sama Bunda Dian. Kemudian ini Bunda Dian juga asli dari Blitar. Ini Blitar Barat juga, Mama, dekatnya Penangkaran. Kemudian ada TKB 3 Jupiter Class. Ini nanti akan ditemani belajarnya oleh Bunda Emil. Nah, ini Bunda Emil ini aslinya juga jauh. Ini dari Jember. Nah, dapat jodohnya juga Blitar, akhirnya menetap di Kota Blitar, seperti itu. Nah, untuk TKB 3 kelas atau kelas bumi nanti Bunda Ida. Ini asli Kediri, Mah. Nah, ini kita doakan mudah-mudahan nanti jodohnya dapat orang Blitar gitu, jadi bisa menetap di Kota Blitar juga. Seperti itu. Mungkin itu sekilas tentang pengenalan dari tenaga pendidik dan kependidikan PAUD Lab UM Kota Blitar. Mungkin nanti lebih detail terkait data itu nanti akan kami share melalui buku pedoman atau yang nanti akan di-share e-booknya oleh bunda-bunda semua di kelas masing-masing. Oke, ayah, bunda, mama, papa yang saya hormati, ini adalah tahun kedua. Ini adalah tahun kedua, tahun yang sangat luar biasa. Kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, kemudian anak-anak berupaya dengan gitu, berupaya bekerja keras, bekerja cerdas seperti itu, melewati berbagai upaya, melewati berbagai penyesuaian yang sudah kita lalui selama setahun lebih. Jadi Maret itu kita sudah mulai melakukan penyesuaian tentang pembelajaran yang ada di sekolah karena pandemi yang kita alami sampai saat ini. Seperti itu. Dan kita ketahui juga di 2 bulan terakhir kemarin sebelum akhir tahun pelajaran 2020-2021 itu anak-anak sudah melaksanakan PTM, pertemuan tatap muka terbatas. Itu pun kita lakukan dengan segala upaya sehingga tercapai keamanan, kenyamanan untuk anak-anak semua. Dan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar, alhamdulillah di 2 bulan terakhir itu kami mendapat izin untuk TK melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, dan itu sangat luar biasa untuk anak-anak yang mungkin tahun yang lalu mungkin anak-anak belum begitu akrab dengan teman-teman sekelasnya. Kita bertatap muka lewat layar HP, mungkin layar laptop, dan mungkin sosialisasi mereka dengan teman-teman sekelas mereka kurang begitu maksimal seperti itu. Dan tapi alhamdulillah anak-anak hebat PAUD Lab UM Kota Blitar tahun lalu sangat luar biasa karena mereka bisa melewatinya dengan baik, dan itu pun
dengan campur tangan wali murid seperti itu. Jadi kerjasama antara wali murid, bunda-bunda semuanya, anak-anak pihak sekolah itu sangat membantu keberhasilan dari pembelajaran tahun kemarin seperti itu. Kemudian di 2 bulan terakhir itu kita mendapat izin untuk melakukan PTM terbatas dan itu antusias anak-anak sangat luar biasa seperti itu. Walaupun mereka bertemu 1 minggu itu katakanlah cuma dapat 2 jadwal seperti itu, ada yang 3 jadwal bahkan untuk adik playgroup kami masih dapat izin PTM itu di 2 minggu terakhir, Mama, Ayah, Bunda. Jadi di 2 minggu terakhir itu mereka bisa benar-benar bersosialisasi dengan teman-teman mereka, itu pun terbatas karena harus kita shift, kita buat schedule yang benar-benar bisa aman dan nyaman untuk mereka semuanya seperti itu. Kita sekolah juga harus melaksanakan prokes yang sangat luar biasa sehingga mereka bisa melaksanakan sampai berkelanjutan tahun ajaran yang akan datang ini. Dan pihak sekolah, wali murid pun juga sangat optimis saat itu karena membayangkan di tahun ini akan benar-benar PTM itu. Akan benar-benar masuk walaupun tidak normal seperti dulu, tetap kita shift, tetap kita buat jadwal, tapi kita membayangkan untuk bertemu, bertatap muka, sehingga jadwal yang kami buat pun itu sebenarnya untuk sosialisasi ini pun itu ada jadwal 3 hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu tanggal 12, 13, 14 itu sudah kita atur jauh-jauh hari sehingga kita benar-benar bisa bertatap muka dengan mama, dengan ayah semuanya sehingga bisa lebih mudah untuk kita bersosialisasi seperti itu. Untuk menyampaikan beberapa program dari sekolah lebih jelas seperti itu. Namun tanggal 2 Juli kita mendapatkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Blitar bahwasanya ada pelaksanaan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Dan itu dilaksanakan di tanggal 3 sampai 20 Juli seperti itu. Nah, akhirnya jadwal yang dibuat sekolah itu gagal semua seperti itu. Jadi penerimaan seragam yang akan kita sampaikan di minggu terakhir sebelum masuk tanggal 5 sampai 11 sampai 10 itu pun tidak bisa kita laksanakan karena dengan kebijakan PPKM darurat kita juga tidak berani untuk melaksanakan berbagai jadwal yang sudah kami rencanakan. Jadi pembagian seragam akhirnya harus kita undur juga. Kemudian sosialisasi yang kita rencanakan 3 hari, yang sudah kita atur juga harus kita lakukan di 1 hari dengan pertemuan virtual seperti ini. Tapi saya yakin Mama, Papa, Ayah, Bunda semuanya memahami akan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi ini bukan kondisi yang harus kita ratapi gitu, bukan kondisi yang harus kita keluhkan, bukan kondisi yang harus kita salahkan seperti itu. Tapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita harus dengan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi pengalaman dari tahun yang lalu, jadi hampir 1 tahun kita melaksanakan pembelajaran daring seperti itu. Mungkin banyak hal yang kita lalui, banyak hal yang kita temukan, berbagai strategi kita laksanakan, sehingga tahun lalu kita bisa melaluinya dengan baik, dengan jalan pastinya sekolah dan anak-anak semuanya. Dan untuk kebijakan MPLS ini Mama perlu saya sampaikan, jadi ini akhirnya karena ada edaran tanggal 3 sampai 20 PPKM darurat, akhirnya kita melaksanakan by daring semuanya, dan itu pun juga atas
petunjuk dari Dinas Pendidikan Kota Blitar juga, semua sekolah mulai jenjang TK hingga jenjang SMP pun melaksanakan MPLS, pengenalan lingkungan sekolah, itu by daring seperti itu. Apa yang nanti kita lakukan sampai tanggal 20, insya Allah nanti akan kita lakukan dengan daring seperti ini. Nah, mungkin Mama, Ayah, Bunda semuanya, Bunda-bunda PAUD Lab UM Blitar itu kita tetap harus optimis, Mama, Ayah, Bunda semuanya harus tetap optimis bahwasanya mungkin nanti setelah PPKM mungkin ada kebijakan baru dari Dinas Pendidikan Kota Blitar terkait PTM yang mungkin nanti diatur. Kita tetap menunggu info itu dari dinas. Kita tidak serta-merta melakukan segala kebijakan tanpa izin dari Dinas Pendidikan Kota Blitar. Jadi Mama nanti ketika ada kebijakan baru nanti akan segera kami sesuaikan dan akan segera kami laksanakan, sampaikan ke mama-mama semuanya. Tetap dengan musyawarah kepada wali murid semuanya. Itu. Kebijakan terkait pembelajaran itu nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari Bunda PAUD Lab UM Kota Blitar terkait muatan apa saja nanti yang akan harus dicapai anak-anak mulai dari usia KB, TKA, kemudian TD, kemudian program apa saja yang ada di sekolah kita yang mungkin program itu sampaikan nanti kita memang benar-benar tatap muka secara normal, program apa yang harus kita lakukan atau direncanakan di sekolah. Tapi dengan kondisi yang mungkin nanti PTM terbatas ataupun nanti daring, mungkin kita akan merubah sedikit skenario terkait dengan kegiatan anak-anak yang nantinya tetap akan insya Allah merasa nyaman, merasa senang, dan kita harus tetap optimis untuk keadaan kita saat ini. Seperti itu, Mama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk mengawali nanti penyampaian program-program dan materi ataupun kebijakan pembelajaran yang mendatang. Lebih detail sampai oleh bunda-bunda, ada Bunda Tias, ada Bunda Novi. Kemudian seperti apa administrasinya, seperti oleh itu. Ini Mama yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung dengan PAUD Lab UM Kota Blitar. Baik, kita akan mereka jenjangnya. Seperti itu. Terima kasih Bunda-bunda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih pemaparannya tentang kebijakan sekolah berkaitan tentang program sosialisasi tahun ajaran 2021-2022. Semoga kita semua dapat berkolaborasi dengan baik antara guru dan juga meskipun saat ini kita sedang menjalani PPKM bulan dari belajar dan berkreasi serta berinovasi bersama. Terima kasih. Untuk pemaparan selanjutnya yaitu tentang muatan kurikulum yang nantinya oleh Bunda. Terima kasih Bunda Novi. Mama, Bapak, serta Bunda-bunda, suara saya terdengar? Terdengar, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hebat, semuanya bisa menjawab salam dari Bunda. Di sini saya izin melepas masker ya, biar mama yang baru juga bisa melihat saya. Oke.
mama-mama yang hebat dan papa yang hebat serta anak-anakku yang hebat. Di sini saya akan secara ringkas memaparkan apa sih perkembangan yang ingin kita capai untuk anak usia 2 sampai 6 tahun. Nah, di sini seperti yang sudah terlihat, untuk anak usia 2 sampai 6 tahun ada 6 aspek perkembangan anak, yaitu yang pertama adalah nilai agama dan moral. Nilai agama dan moral ini mencakup tentang bagaimana tentang agama kita, mengetahui cara beribadah kita, baik agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, juga akan mengajarkan di sini. Nah, itu terkait dengan nilai agama moral. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap usia itu mempunyai perbedaan target perkembangan yang hendak dicapai. Di sini saya tidak akan memaparkan secara rinci bagaimana perkembangan usia 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, 5 sampai 6 tahun karena itu terlalu panjang. Nanti akan kami bagikan berupa e-book, Mama Papa bisa membaca target yang hendak dicapai apa sesuai tingkat usia anak. Secara ringkas, misalnya kalau di kelompok bermain usia 2 sampai 4 tahun, nilai agama moral yang hendak dicapai misalnya jika belajar doa, itu bagaimana sih caranya bersikap yang benar untuk berdoa sesuai agama masing-masing. Terus bagaimana cara menirukan lafaz doa sesuai agama masing-masing. Bukan targetnya, bukan menghafal, tapi mereka menirukan doanya. Begitu. Itu secara ringkas tentang apa nilai agama moral di usia KB. Berbeda dengan TKA. TKA sudah mulai sedikit menghafalkan, menirukan gitu di depan teman-temannya. Di KB ada target sudah menghafal begitu. Terus selanjutnya ada fisik motorik. Apa sih fisik motorik itu? Di sini tercakup ada 3 poin fisik motorik, yaitu fisik motorik motorik kasar, yaitu berkaitan dengan gerak anak, mulai mengeksplor permainan yang ada di luar. Bagaimanakah usia 2 sampai 4, apakah dia sudah bisa naik tangga, 3 anak tangga, bisa melompat dengan ketinggian yang berbeda setiap usia. Itu motorik kasar. Nah, poin yang satunya ada motorik halus, itu berkaitan dengan koordinasi tangan, mata anak-anak untuk mengerjakan sesuatu. Misalnya persiapan untuk menulis. Persiapan di sini apa sih? Persiapannya adalah kita merangsang dengan memegang benda-benda kecil. Memegang apa? Capit baju untuk mencapit benda kecil. Nah, itu yang kita ajarkan di usia playgroup. Nanti di TKA berbeda lagi. Mereka sudah mulai memegang pensil. Di TKB sudah mulai untuk belajar menulis pada buku yang sudah disediakan. Begitu kalau motorik halus, serta berupa karya seni, melipat, menempel, begitu ya Bu ya, secara garis besar. Selain itu, fisik motorik juga berkaitan tentang kesehatan anak. Kesehatan dan keselamatan anak. Apa sih kesehatan dan keselamatan anak? Di sini life skill-nya mereka untuk menolong dirinya, untuk menjaga kesehatan, misalnya di sekolah, bagaimana kemampuan mereka untuk menjaga kebersihan, melindungi diri dari COVID, seperti mencuci tangan, itu kita ajarkan. Seperti itu. Kemudian kalau keselamatan, kita mengajarkan bagaimana menjaga keselamatan diri ketika di jalan raya, ketika ada orang baru, ketika menggunakan teknologi sederhana seperti gunting, itu kita ajarkan seperti itu. Kalau bahasa ada 3 poin juga, itu tentang mengungkapkan bahasa, menerima bahasa, serta keaksaraan. Menerima bahasa di sini sekilas bagaimana dia bisa memahami bahasa dari orang lain. Menerima perintah dari orang lain, diajak bicara orang lain, seperti itu. Bagaimana mengungkapkan bahasa? Berarti anak mengungkapkan apa yang dia inginkan. Keaksaraan berkaitan dengan simbol-simbol huruf maupun simbol lambang jalan, lambang stop, seperti itu, serta simbol angka. Kalau sosial emosional di sini
kita mengajarkan bagaimana sosialnya di sekolah, di rumah, seperti itu. Kognitif, nah ini berkaitan tentang logika anak, kemampuan anak untuk memecahkan masalah, seperti itu. Dan juga seni. Seni di sini berkaitan dengan musik dan lagu, seperti itu, Bu. Mungkin selanjutnya, Bunda. Next, Bunda Ida. Nah, ibu-ibu mungkin menanyakan, TK Lab itu terdengarnya ada kurikulum Cambridge. Ada kurikulumnya memakai 2 kurikulum. Iya, Ibu, kita memakai kurikulumnya 2, yaitu kita berpacu dengan kurikulum nasional, yaitu kurikulum yang kita mengacu dengan aturan di kurikulum 13, di situ kita berikan, dan juga kita mengampu kurikulum Cambridge Malang, gitu nggih. Apa sih Bunda perbedaan kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge? Kurikulum nasional itu untuk mencapai 5 aspek perkembangan tadi. Itu ada beberapa poin indikator tadi yang dipantau di buku e-booknya. Kalau kurikulum Cambridge ini fokus ke kemampuan bahasa Inggris. Apa kemampuan bahasa Inggris yang hendak dicapai? Itu ada 3. Ada Math, English, dan Science. Tapi perlu digaris besar di sini. Bukan berarti anak itu harus bisa, apalagi playgroup. Kita punya poin-poin untuk membatasi apa yang diajarkan di playgroup, apa yang diajarkan di TKA, dan apa yang diajarkan di TKB. Anak-anak senantiasa terbiasa untuk mendengarkan bahasa Inggris sederhana, seperti itu. Nanti beda lagi dengan di TKB. Mereka sudah mulai mengenal simbol dari bahasa Inggris yang sudah mereka pelajari, begitu. Contoh realnya misalnya kalau di playgroup anak-anak tahu red, dia bisa menunjukkan red itu yang mana, dikasihkan mana red, mana blue, gitu nggih. Tapi beda lagi kalau di TKB, dia sudah kenal kalau red itu ternyata hurufnya RED. Bukan berarti kita memaksa anak untuk membaca huruf tersebut, tapi membiasakan mereka mengenal simbol. Dengan terbiasa mengenal simbolnya, dengan tidak langsung mereka mengenal huruf itu sendiri. Begitu, Ibu. Dan di kurikulum Cambridge ini nanti puncaknya di TKB kita akan mendapatkan sertifikat Cambridge dari Malang, yaitu dari Yayasan BPLP UM bekerjasama dengan Cambridge Center. Seperti itu. Bagaimana untuk mendapatkan sertifikat itu, nanti kita akan ada semacam pemetaan kemampuan anak. Bagaimana sih kemampuan anak setelah belajar dari playgroup sampai TKB, kemampuan bahasa Inggrisnya sejauh mana? Begitu. Begitu tentang kurikulum Cambridge. Mungkin selanjutnya. Nah, selain ada kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge, kita juga mengembangkan budaya lokal kita. Kita tidak melupakan budaya lokal kita, yaitu bahasa Jawa. Kita juga akan mengajarkan bahasa Jawa ke anak dan pengembangan agama. Begitu. Bahasa Jawa dan pengembangan agama itu kita lakukan, misalnya bahasa Jawa kita ada program seperti di bawahnya tadi, Bunda Ida langsung masuk ke slide selanjutnya, tidak apa-apa. Pembelajaran bahasa Jawa ini diberikan di hari Selasa. Nah, ini ada program Sedino Basa Jawa. Jadi kita tidak melupakan budaya lokal kita, yaitu bahasa Jawa. Ada, kalau agama tadi, pengembangan agama itu kita tekankan di hari Jumat. Kalau kita tatap muka. Nah, kalau tatap muka itu di sekolah kita belajar sholat, nanti kalau beragama lain kita mengambil bekerjasama dengan dinas untuk memanggil guru agama sesuai agama anak masing-masing. Kalau agama Islam, kebetulan kita punya Bunda Ana yang fokus akan mengajarkan agama
Islam seperti itu. Dan kalau daring kita juga sering memberikan itu juga biasanya juga di hari Jumat. Lanjut Bunda Ida. Nah, inilah program sekolah yang menjadi unggulan kita yang kita berikan kepada anak-anak. Itu ada tadi sedino bahasa Jawa, ada one day English. One day English ini only on Wednesday, di hari Rabu saja kita berikan one day. Jadi one day itu dalam sehari kita berusaha untuk memberikan pembelajaran dalam bahasa Inggris, mulai dari kegiatan di luar, kegiatan seperti morning fun activity, kita instruksinya juga menggunakan bahasa Inggris, using English to speak. Mulai pagi, from morning until student go home, kita menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Tapi jangan salah, walaupun ini tulisan one day English di hari Rabu, tapi kita setiap hari juga akan mengajarkan bahasa Inggris sesuai tema dan target kita masing-masing. Cuma khusus di hari Rabu kita dalam sehari itu mulai masuk sampai pulang begitu. Kemudian ada Parent Day. Apa sih Parent Day? Nah, ini mama-mama yang dulu sudah bergabung dengan sekolah kita, yang adiknya sekarang bergabung, itu Parent Day adalah salah satu program di mana orang tua itu bisa menjadi guru di kelas dalam satu hari sesuai kemampuan orang tua. Yang polisi nanti memaparkan tentang profesinya, yang memasak, yang sukanya memasak bisa memaparkan bagaimana cara memasak, yang sudah-sudah itu seperti itu. Nah, ada program parenting. Biasanya parenting itu diberikan ini kalau kita tatap muka. Tapi karena berhubung ini adanya PPKM, kita parentingnya ditunda dulu karena mendadak antara aturan PPKM dan schedule yang sudah kita buat itu terlalu berdekatan perubahannya. Kita sudah merencanakan nanti parenting ada pihak dari psikologi yang akan memberikan parenting, tapi ternyata kita ada PPKM, akhirnya kita undur dulu. Kemudian ada morning fun activity. Apa sih morning fun activity? Jadi ciri khas kita adalah sebelum masuk ke kelas, kita itu membuat anak happy dulu di luar, menikmati permainan yang ada di luar. Karena yang ada di bayangan anak-anak itu ke sekolah itu adalah playing. They want to play at school. Jadi kita fasilitasi dulu bermain melalui senam, melalui kegiatan motor yang sangat happy, sehingga ketika masuk kelas, mereka sudah bisa menerima pelajaran yang kita sampaikan walaupun dengan kegiatan bermain juga. Cuma ada di dalam kelas. DTK ini adalah deteksi dini tumbuh kembang anak yang akan dilakukan 1 bulan sekali. Apa sih Bunda yang dideteksi? Kita deteksi bagaimana berat badan anak, tinggi badan anak, kebersihan telinga, kebersihan rambut, kemudian kita lingkar kepala, itu kita deteksi setiap 1 bulan sekali. Jadi terlihat perkembangan anak itu bagaimana begitu. Kemudian ada cooking class. Apa cooking class? Kita ada program cooking setiap 1 semester itu insya Allah ada 2 kali. Kita akan masak, benar-benar masak dengan anak-anak benar-benar lakukan kegiatan masak di sekolah bersama Bunda sesuai tingkat kemampuan mereka. Jadi kita lakukan itu dan biasanya di hari Jumat kita combine dengan kegiatan agama. Jika Jumat ini sudah ada cooking, maka Jumat depan ada kegiatan agama begitu. Kemudian terakhir ada literasi live. Apa sih literasi live? Itu adalah kegiatan literasi seperti program pemerintah. Kita menstimulus anak untuk membaca mulai playgroup maupun TKB sampai TKB. Tapi apa sih yang bisa dibaca anak playgroup? Pasti itu yang ditanyakan oleh orang tua. Membaca di playgroup itu ya sudah melihat gambar-gambar, mereka mengoceh sendiri, cerita sendiri. Nah, itu adalah salah satu
stimulus mereka untuk mau membaca begitu. Kalau TKB yang sudah bisa membaca, mereka juga akan membaca. Dan ini dilakukan adalah 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran di kelas. Setelah morning fun activity kita masuk kelas, berdoa, sebelum itu kita ada membaca terlebih dahulu. Karena di kelas-kelas kita ada buku-buku, ada sudut baca sendiri, kita sediakan buku bacaan untuk anak-anak. Oke, selanjutnya Bunda Ida. Nah, terkait ini mungkin sudah dari saya ya Bunda ya, itu tentang muatan-muatan yang ada di PAUD Laboratorium UM Kota Blitar. Kalau Mama, Papa menanyakan tentang muatan apa sih yang diajarkan lebih jelasnya, nanti bisa mengajukan pertanyaan di chat. Jadi tidak lupa di chat bisa ditulis, ataupun nanti ada sesi tanya jawab tersendiri setelah paparan dari materi selanjutnya yang disampaikan oleh Bunda Novi. Begitu ya Bunda Novi ya. Oke, cukup, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait materi dan muatan yang ada di PAUD Laboratorium UM Kota Blitar. Terima kasih Bunda Novi atas waktunya. Nanti sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda Tias, terima kasih atas pemaparannya berkaitan tentang muatan kurikulum, tentang 6 aspek perkembangan, kurikulum yang digunakan di PAUD Lab Kotar, kemudian ada program sekolah yang telah disampaikan secara jelas sekali. Nanti apabila pertanyaan, Mama bisa mencantumkan pertanyaan di kolom chat atau nanti di akhir session ada sesi tanya jawab seperti itu, nggih. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi berkaitan tentang kebijakan pembelajaran daring dan juga luring tentang pelaksanaan proses mengajar sama PPKM luring. Baik Mama, ini langsung saya sampaikan di tanggal 2 Juli kemarin sekolah dan juga satuan pendidikan yang ada di Kota Blitar mendapatkan surat edaran dari Dinas Pendidikan tanggal 2 Juli berkaitan tentang pelaksanaan proses belajar mengajar di masa penerapan PPKM darurat di Kota Blitar. Sehingga selama PPKM darurat ini anak-anak dikondisikan untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, ini nanti harapannya semoga PPKM selesai di tanggal 20 dan nanti kebijakan selanjutnya kita masih menunggu informasi dari Dinas Pendidikan karena kita jika ingin membuka sekolah dan juga proses pembelajaran harus melalui izin dari Dinas Pendidikan terkait seperti itu. Selanjutnya Bunda. Nah, berkaitan dengan pembelajaran daring yang sudah dilaksanakan di KB dan TK Laboratorium UM Kota Blitar beberapa waktu yang lalu itu menggunakan proses pembelajaran daring melalui Zoom. Jadi sekolahan sudah mengagendakan untuk kegiatan Zoom yang nantinya jadwalnya sudah kami buat dan nanti akan kita share yang kebetulan sudah berada di dalam buku pedoman, nanti Mama Papa dapat melihatnya di situ. Nanti setiap kelas ada agenda kegiatan Zoom untuk KB, insya Allah nanti 1 minggu 2 kali, TKA 3 kali, dan TKB nanti dapat sesuai hari efektif selama dia masuk di sekolah pada pembelajaran daring seperti itu. Dan nanti untuk kegiatan pembelajaran daring selanjutnya juga dilakukan melalui pembagian bahan dan alat untuk kegiatan anak bermain di rumah yang akan dibagikan setiap 1 atau 2 minggu sekali. Jadi ini nanti Mama Papa dapat mengambil kegiatan anak-anak, hasil karya yang nantinya akan dibuat anak-anak di rumah bersama Mama Papa, didampingi bersama keluarga yang ada di rumah, untuk nantinya diambil di sekolahan dalam periode waktu itu dan tentunya tetap menjalankan prokes
Dan biasanya ini nanti akan diinformasikan di grup kelas masing-masing bahwasannya pada hari ini nanti atau kapan gitu waktunya untuk mengambil bahan dan alat seperti itu. Jadi nanti akan diinformasikan secara berkala terkait pembagian bahan dan alat di grup kelas masing-masing. Kemudian yang ketiga, ini pemberian pengumpulan hasil kegiatan anak melalui Google Classroom. Jadi ini yang terbaru ya Mama. Kalau yang kemarin kita masih menggunakan Google Form ataupun lewat WA, nanti ke depannya insya Allah di semester awal nanti, di tahun pelajaran 2021 dan 2022, nanti proses pengumpulan hasil kegiatan anak melalui fasilitas Google Classroom. Jadi nanti untuk prosesnya dan juga teknisnya lebih lanjut akan dipandu di grup kelas masing-masing seperti itu ya. Karena nanti Google Classroom-nya setiap kelas memiliki ya. Untuk selanjutnya Bunda Ida slide lanjutan. Ya. Sebentar ya Mama. Oke. Ya, ini adalah SOP standar operasional prosedur. Setelah harinya nanti dari pembelajaran muka terbatas gitu nggih Mama. Adapun ASP yang harus kita laksanakan Maaf Mama dan Ayah, tadi saya terpental. Sekarang sudah bisa mendengar suara saya nggih? Ya. Bunda Ida mungkin bisa ditayangkan untuk SOP yang tadi terkait PTM terbatas. Ya, itu tadi adalah cuplikan video ketika proses pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi mulai anak sebelum berangkat sekolah itu ada SOP-nya Mama yang harus kita laksanakan ketika di rumah. Jadi sebelum anak-anak berangkat diharapkan sudah sarapan dulu ya, kemudian memastikan kondisi tubuh anak dalam keadaan yang sehat, tidak ada gejala demam dan sebagainya. Dan tentunya anak-anak diharapkan untuk membawa masker cadangan. Selain anak-anak membawa masker dan memakai sendiri, diharapkan membawa masker cadangan yang nantinya apabila ada yang maskernya jatuh atau putus talinya itu ya bisa menggunakan masker cadangan tersebut. Kemudian mohon dibawakan hand sanitizer, kemudian air minum, ya.
Untuk peraturan yang sekarang, untuk makan bekal ditiadakan dulu sehingga anak-anak mungkin cukup membawa air minum saja nggih Mama jika nanti sewaktu-waktu haus. Kemudian alat tulisnya juga diupayakan membawa sendiri dari rumah dengan diberi identitas nama masing-masing. Dengan harapan nanti tidak ada yang saling meminjam karena semua alat tulis adalah digunakan secara pribadi. Kemudian ke perjalanan berangkat sekolah, mohon senantiasa menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menggunakan sabun ya, dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan yang kedua, meminimalisir untuk menyentuh permukaan benda-benda. Ya, ketika berangkat sekolah, diharapkan anak-anak untuk meminimalisir menyentuh permukaan benda, yang khususnya di area mata, mulut ya, diminimalisir. Kemudian anak-anak perjalanan berangkat ke sekolah diharapkan diantar oleh keluarga yang terdekat ya. Apabila proses pengantaran menggunakan kendaraan pribadi roda 4 harus tetap menjalankan prokes. Nah, motor juga sesuai dengan arahan petugas keamanan yang nantinya akan selalu standby di depan gerbang. Kemudian saat perjalanan berangkat diusahakan untuk tidak mampir-mampir ya Mama dan juga Ayah. Jadi ketika dari rumah nanti langsung menuju ke sekolahan seperti itu karena untuk optimalisasi keamanan dan keselamatan kesehatan semuanya. Kemudian yang poin C, sebelum masuk gerbang, orang tua menurunkan anak dari kendaraan sesuai arahan dari Satpam. Jadi nanti Satpam, petugas keamanan, Wahyu akan memberikan arahan bagaimana nanti prosesnya dan juga nanti anak boleh diperkenankan untuk ditinggal ya kalau sudah diturunkan. Tapi mohon untuk wali murid menunggu sejenak karena nanti cek suhu kan dilakukan pada proses tersebut. Jadi untuk memastikan benar-benar anak-anak sudah suhunya dalam keadaan normal seperti itu. Kemudian yang poin ketiga, anak-anak menggunakan masker ya atau face shield dengan benar. Jadi mohon anak-anak dipastikan ketika berangkat sekolah sudah menggunakan masker. Tidak face shield ya Ma ya, masker ya, seperti itu. Jadi yang penting adalah masker. Dan yang keempat, anak tidak diperkenankan hanya memakai face shield. Jadi harapannya kalau misalkan mau masker dan face shield boleh, tapi kalau hanya face shield saja tidak diperkenankan, seperti itu. Kemudian poin 5, anak disambut guru ya. Ini adalah SOP dari kami. Jadi nanti ketika anak datang, anak-anak disambut oleh guru yang bertugas piket di depan dan nantinya tidak ada jabat tangan, hanya anak-anak dan guru mengatupkan kedua tangan di depan dada sebagai simbol salam hormat seperti itu. Karena itu adalah sebuah protokol kesehatan yang sudah kami terapkan di sini dan tentunya dapat seperti itu. Yang keenam yaitu pengecekan suhu tubuh. Jadi nanti anak masuk sekolah di gerbang kemudian akan dicatat setiap harinya seperti itu oleh petugas piket yang ada di depan. Poinnya yaitu kegiatan remaja. Ini juga anak masuk kelas juga mencuci tangan dulu. Sebelum berangkat anak mencuci tangan dan di kelas, di sekolahan maaf, nanti juga mencuci tangan lagi. Yang kedua, anak melepas dan meletakkan sandal di rak sepatu. Jadi ada juga yang memakai sandal untuk melakukan aktivitasnya ketika melepas. Jadi tanpa menyentuh juga diperkenankan. Monggo jika menghendaki memakai sandal yang kemarin itu ada juga yang menghendaki seperti itu juga dipersilahkan. Jadi nanti harapannya setelah meletakkan sandal kemudian masuk ke kelas dengan tetap menjaga jarak antara anak satu dengan yang lainnya. Nanti akan dipandu oleh bunda-bunda kelasnya masing-masing. Yang keempat, anak tetap memakai masker. Jadi selama proses KBM, anak-anak diupayakan tetap memakai masker. Ini yang mungkin menjadi PR bagi kita semua untuk membiasakan anak senang memakai masker. Jadi di sekolah akan berusaha kami motivasi untuk anak selalu memakai masker dan juga mohon kerjasamanya dari Mama untuk di rumah juga memotivasi putra-putrinya untuk senang memakai masker karena memang ini
tantangan besar ya, kadang apalagi usia kelompok bermain itu pengap dan bagaimana nanti kalau mama gitu ya, tapi nanti mohon bantuannya untuk memotivasi anak-anak di rumah untuk senantiasa memakai masker jika nanti proses KBM di PTM terbatas nanti akan dilaksanakan. Di poin 5, anak tidak diperkenankan untuk bertukar masker. Ya, ini yang harus kita cermati bersama ya, mama-mama dan juga bunda semuanya, karena kadang anak usia dini itu sangat rentan sekali ya, lihat masker temannya bagus, terus kemudian ingin mencoba masker lainnya. Nah, itu yang perlu kita lihat dan kita cermati bersama-sama dan diusahakan nanti anak-anak diberikan pemahaman bahwa masker yang dipakainya itu ya sampai nanti juga dipakai dirinya sendiri, seperti itu, enggak untuk ditukar-tukar dengan temannya. Di poin 6 yaitu anak meletakkan tas dengan rapi di kursinya masing-masing. Jadi ketika anak datang sampai pulang, anak-anak tetap duduk di tempat yang sama, tidak berpindah-pindah dengan harapan untuk meminimalisir ya kontak langsung dengan teman lainnya, seperti itu. Di poin 7, anak duduk di tempat masing-masing dengan menjaga jarak. Jadi jaga jarak selama proses KBM juga diterapkan ya Mama ya. Selain proses mencuci tangan juga ada jaga jaraknya. Ketika masuk kelas juga terus menjaga jarak 1,5 meter. Jadi nanti tempat duduknya sudah diset oleh kami dengan sesuai aturan prokes yang berlaku. Di poin 8, anak menyiapkan alat tulis yang dibawa dari rumah. Jadi ketika anak-anak berangkat, mohon mama membantu untuk mengecek perlengkapan dan peralatan alat tulis yang ada di dalam tas anak dengan memberikan identitas nama masing-masing anak. Seperti itu. Yang ke-9, anak-anak mengikuti kegiatan di kelas dengan tetap mematuhi prokes. Jadi harapannya nanti mulai dari anak datang sampai dengan pulang, anak-anak tetap patuh terhadap prokes yang sudah diberikan di sekolahan dan juga atas motivasi dan bimbingan mama dari rumah, seperti itu. Jarak meja dan kursi yaitu 1 sampai dengan 1,5 meter, ini sudah kami set, jadi nanti ketika anak PTM terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas ya, nanti anak-anak duduknya berjarak antara anak satu dengan lainnya, termasuk gurunya juga berjarak ketika duduk di depan, seperti itu. Jadi meminimalisir kontak langsung, seperti itu ya Mama. Di poin 11, anak tidak diperkenankan untuk pindah tempat duduk. Ini yang seperti yang saya sampaikan di atas tadi, bahwa anak diupayakan oleh kita untuk duduknya tetap di tempat yang sama antara dia datang sampai dengan pulang. Di poin 12, anak tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan bermain di luar kelas. Jadi sejauh ini untuk meminimalisir kerumunan dan juga kontak langsung, kontak dengan temannya, seperti itu, maka kebijakan yang dilakukan di sekolah diantaranya kegiatan bermain sementara difokuskan di dalam kelas dulu. Ya, jadi agar tidak terjadi kerumunan dan sebagainya, maka kegiatan bermain anak-anak lebih dioptimalkan di dalam kelas. Di poin 13, anak membereskan peralatan yang digunakan selama bermain dan belajar. Jadi pada saat anak selesai melakukan kegiatan, anak-anak mengecek kembali perlengkapan apa saja yang telah dibawa dan juga dimasukkan lagi ke dalam tas. Di poin ke-14, guru membagi tugas ke meja anak satu persatu. Jadi ketika anak proses kegiatan belajar nantinya, guru sudah mempersiapkan tugas ataupun lembar kegiatan, hasil karya dan sebagainya di mejanya anak satu persatu. Jadi sudah ditata sedemikian rupa dengan harapan nanti mempermudah anak-anak dalam proses ketika KBM. Di poin 15, guru sering mengingatkan anak terkait protokol kesehatan ketika kegiatan. Nah, jadi harapannya kita saling bersama-sama bersinergi ya Mama, karena ini adalah hal baru bagi kita dan kita harus beradaptasi dengan keadaan ini, terutama anak-anak harus kita sering ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku baik di sekolah maupun ketika di rumah. Seperti itu. Slide selanjutnya Bunda Ida. Oke.
Ini kegiatan belajar mengajar berakhir ya. Jadi anak-anak membereskan perlengkapan, memeriksa kerapian baju, mencuci tangan. Jadi nanti orang tua ketika datang, orang tua menunggu sejenak sambil anak dipanggil oleh petugas yang ada di sekolah. Dan nantinya ketika pulang anak-anak juga dicek suhu tubuhnya lagi. Nah, jadi anak-anak dimohon dijemputnya tepat waktu ya Mama Papa ya. Jadi ketika pulangnya jam 10, semisal diupayakan 10:45 Mama-mama ataupun ayah sudah standby di sekolah agar nanti tidak terjadi kerumunan antara shift 1 dan shift 2 yang nantinya akan datang dan yang akan pulang seperti itu. Kemudian pengendara mobil tidak diperbolehkan masuk ke area sekolah. Jadi diharapkan nanti mobil di gerbang saja. Untuk pengendara motor tapi tetap berada di atas motor ya. Seperti drive-thru gitu ya. Jadi anak nanti kita panggil dan kita antar ke motor wali murid dan bisa langsung seperti itu. Selalu diharapkan orang tua segera pulang agar tidak terjadi kerumunan di sekolah. Dan ketika ini adalah di poin perjalanan pulang sekolah, diupayakan untuk tetap memakai masker ya Mama Papa. Anak-anak dimotivasi meskipun sudah selesai kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan ketika pulang tetap masker tidak dilepas sampai dengan rumah. Dan apabila anak-anak menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum, mohon juga tetap mematuhi prokes dengan baik. Seperti berangkat tadi, ketika diantar, anak-anak diharapkan tidak mampir-mampir. Ketika pulang pun juga anak-anak diharapkan juga langsung pulang ke rumah. Tidak mampir ke tempat umum agar anak-anak juga terlindungi dan meminimalisir dari kontak-kontak atau menyentuh-nyentuh apa yang ada di sekitar anak seperti itu ya. Jadi harapannya sesudah selesai kegiatan pembelajaran di sekolah, anak-anak langsung pulang. Adapun SOP ketika tiba di rumah, harapan kami anak-anak dibiasakan untuk mencuci tangan ya. Mencuci tangan lagi menggunakan sabun dan air mengalir, tidak menyentuh dan bersalaman dengan anggota lain jika belum mencuci tangan. Jadi anak-anak dibiasakan untuk mohon mencuci tangan dulu sebelum anak-anak kontak dengan mama, papa ataupun keluarga yang ada di rumah. Kemudian mengganti pakaian yang digunakan, menyemprotkan desinfektan barang-barang yang telah dipergunakan dan juga mandi serta berganti pakaian bersih ya. Kalau sesudah itu anak-anak boleh makan makanan yang bergizi dan tentunya istirahat yang cukup. Seperti itu adalah SOP ketika PTM terbatas nanti dilakukan. Jadi harapannya semoga nanti kita dapat melewati masa PPKM dengan proses pembelajaran daring dan harapannya kita menunggu informasi dulu dari dinas terkait kebijakan bagaimana proses pembelajaran selanjutnya. Semoga keadaan semakin membaik dan juga kita tentunya terus berdoa dengan harapan PTM terbatas dapat dilakukan lagi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan SOP tentang PTM terbatas di PAUD Laboratorium UM Kota Blitar. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu akan ada pemaparan dari kantor ya Mama berkaitan tentang sistem pembayaran SPP ya. Jadi nanti dari kantor akan memaparkan bagaimana proses pembayaran SPP setiap bulannya di sekolah. Nanti akan disampaikan oleh Bunda Ati. Kepada Bunda Ati disilahkan. Ya, terima kasih untuk Bunda Novi atas waktunya. Selamat pagi untuk mama-mama semuanya. Semoga kita semua datang dan tetap maaf bisa mendengar? Agak keras Bunda. Oh, bentar. Ya sudah. Bagaimana? Ya. Mungkin layarnya virtual background-nya tidak usah dinyalakan dulu, nggak apa-apa.
Ini nggak dihilang. Nggak usah yang dulu kita. Menurut baca sampai apa? Pengen berbacanya. Ya, Mama. Jadi nanti akan dipaparkan oleh berkaitan sistem pembayaran SPP, kebijakan terbaru dari sekolah, bagaimana menyikapi di masa seperti ini ya. Tentunya semua sekarang itu berbasis online ya Mama. Jadi nanti untuk pembayaran SPP sepertinya ya bersama-sama dulu terkait bagaimana nanti prosedurnya. Nanti jika ada pertanyaan mungkin Mama bisa menuliskan di kolom chat berkaitan tentang muatan kurikulum tadi, kebijakan pembelajaran daring, PTM terbatas, atau mungkin juga sistem pembayaran ini. Seperti itu ya, Mama. Nah, mungkin Bunda Ati sudah siap? Ya, sudah. Ya. Bagaimana, Bu? Sudah terdengar, Bunda? Sudah terdengar. Tapi videonya Bunda Ati belum dinyalakan ya? Sudah, Bunda. Oh, sudah. Oke, ya. Terima kasih. Siap. Oke, ya. Mama, mari kita simak berkaitan pemaparan sistem pembayaran SPP yang disampaikan oleh Bunda Ati. Silakan Bunda Ati. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya dari bagian kantor akan memberikan sedikit informasi tentang sistem pembayaran di sekolah PAUD Laboratorium saat ini. Pertengahan tahun 2020 itu ada sebuah kebijakan baru dari UM, di mana seluruh sekolah laboratorium itu berintegrasi dengan kebijakan UM. Maka secara otomatis aturan yang berlaku di UM itu akan berlaku juga sama di sekolah laboratorium yang ada di saat tanggal 28 Juni 2021 kemarin, seluruh bendahara dan keuangan UM mengadakan evaluasi tentang administrasi sekolah, di mana dari hasil evaluasi tersebut memutuskan di tahun 2021 ini, tepatnya di bulan Juli, ini ada aturan di mana untuk masalah administrasi, terutama untuk pembayaran SPP, itu pembayarannya menggunakan sistem billing dengan menggunakan ID masing-masing anak. Dari pihak UM sendiri menekankan bahwa di sekolah tidak diperkenankan untuk menerima uang cash ataupun titipan atau menitip di rekening sekolah, seperti itu. Ya, jadi untuk pembayarannya ini bisa memakai dari bank. Sementara ini masih Bank BRI dan Bank BNI. Ya, dan juga ada Tokopedia. Seperti itu. Untuk Bank BRI ini sementara masih hanya ke teller dan juga di ATM. Untuk e-bankingnya masih belum bisa untuk di Bank BRI-nya. Tapi untuk BNI ini sementara sudah bisa memakai sistem e-banking. Selain itu, pembayaran SPP dibayarkan itu setiap 1 bulan. Jadi paling akhir tanggal 30 atau 31 di bulan saat ini atau dan seterusnya. Kemudahan dalam menjalani kegiatan serta aktivitas sehari-hari. Makan sayur lodeh bersama ketupat sambil dinikmati bersama buah segarnya. Tetap sehat dan selalu semangat. Salam sayang untuk anak-anak tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat anak-anak semuanya. Jaga kesehatan ya, Yang ya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Iya. Ya, monggo jika ingin live dari grup, dari Zoom-nya bisa, silakan. Dadah. Dadah, terima kasih sayang. Ikut ya tadi ya. Terima kasih ya. Mas Nggih. Romantika Terima ya. kasih ya. Ya, terima kasih Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sayang. Sampai ketemu lain waktu ya. Siapa yang menangis sayang? Senja kenapa itu Dek Senja itu ya? Mau dimatiin. Oh, nggak mau dimatiin. Nanti lihat di Besok. YouTube ya sayang ya. Besok ketemu Bunda Nanti lagi lihat di besok YouTube. ya. Iya. Kita bertemu lain waktu ya. Untuk bunda-bunda mohon jangan live